Selamat pagi, salam pendidikan dari Indonesia Channel. Saya Pak Agus, reporter Sumut Tinta Rakyat, melaporkan dari SD Negeri 164524 Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan SD Impres, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tercinta. Ya, kita akan melaporkan tentang acara Festival Panen Hasil Belajar dan ajang kreativitas siswa dan juga Bajar UMKM, implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Ya, ini salah satu pameran UMKM Expo. Ya, wirausaha SD Negeri 164524 ya, Kota Tebing Tinggi. Terima kasih berkenan hadir. Inilah penampilan pencaksilat kita dari siswa kelas 6 binaan Ibu Yuli Darmayati SPD sebagai penyambut Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Bapak Idam Halid SKM Mgras. Ya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Bapak Idam Halid SKM Mkes beserta Bapak Kepala Sekolah akan memasuki halaman sekolah dan juga didampingi anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Bapak Joner Sitija. Lagi Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 164524 Bapak Andreas, ya, Bapak Andres Utagalung SPD MPD ya, bersama Kadisdik Kota Tebing Tinggi dan anggota DPRD Bapak Joner Sitija memasuki halaman SD Negeri 164524 guna mengikuti atau menyaksikan acara Festival Panen Hasil Belajar dan ajang kreativitas siswa serta Bajar UMKM di implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023 Kota Tebing Tinggi tercinta tahun 2023. Ya, tepatnya hari Kamis 25 Mei 2023.
yang tidak, lambanglah ada pusaka Melayu. Ya, tari Japin, tari persembahan dari siswi negeri 164524 tahun 1 Makanlah sirih berpindah tidak, berpindah tidak. Memerah bibirmu zaman mengenyang tidak, meriang tidak. Adalah rasa buah Melayu. Bernama Festival Panen Hasil Belajar dan Ajang Kreativitas Siswa-Siswi SDN 164524 Kecamatan Rambutan tahun ajaran 2022-2023. Sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzia Nasution SPD Dan saya Desi Astari Lubis SPD selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama dibuka oleh kami sendiri. Selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Juliana Ya. Veronica Manurung SPD. Acara Festival Hadirin Panen Hasil Belajar diharapkan dan untuk Ajang berdiri. Kreativitas Siswa Ada Ibu Dirjen Persona. sekaligus juga belajar UMKM implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2022-2023 dimulai. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
siswa semua, selamat pagi. Ya, laporan Pertama-tama, Bapak mari Nitya kita panjatkan puji dan syukur acara atas festival kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. hasil panen belajar Atas berkat dan rahmatnya, ajang kita dapat kreativitas berkumpul siswa di tempat ini dalam keadaan sehat. di SD walafiat. Negeri Di A16 sini yang saya hormati 4524 Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. yang saat ini langsung dihadiri beliau Bapak Idam Khalid SKM MKes. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 164524. Yang saya hormati Ibu Pengawas SD se-Kota Tebing Tinggi. Yang saya hormati beberapa OPD, kepada Ibu Lurah, kepada Ibu Puskesmas, begitu juga Kepala BNN yang mewakili, dan tak lupa yang saya hormati kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Joner Sitinjak selaku Bapak Masyarakat Peduli Pendidikan. Izin Pak, sebagai laporan kami selaku Ketua Panitia, saya selaku Ketua Panitia banyak-banyak mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada seluruh tim panitia yang tentunya bersusah-susah payah menyukseskan acara kita ini. Dan hasil belajar dan ajang kreativitas siswa-siswi SDN 164524 Kecamatan Rambutan tahun ajaran 2022-2023. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 164524 Kecamatan Rambutan, Bapak Andres Alexander Hutagalung, SPD MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Saat ini sambutan dari Kepala Sekolah SD Apa kabarnya hari ini? 164524 Kota Tebing Tinggi, Semangat kan? Bapak Andres Iya, Hutagalung, terima kasih. SPD Nah, MPD. pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Bapak Idam Khalid SKMMK, yang mewakili OPD, Bapak mewakili Camat Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, kemudian Ibu Kepala Puskesmas mewakili BNN, kemudian mewakili tokoh masyarakat peduli lingkungan Bapak Dr. Andus Joner Sitinjak. Ini tahun 2020 pada masa COVID. Jadi yang aktif mungkin kurang lebih 1 tahun lebih saja yang sudah masuk siswanya. Ketika ditempatkan di sekolah ini Bapak, banyak tantangan tersendiri yang saya temukan di sekolah ini. Saya tahu mungkin secara prestasi sekolah ini kurang dikenal di tebing tinggi. Iya, katanya kampung keling, katanya kampung-kampung, kan begitu. Mungkin tak dikenal yang menggema-gema, tidak seperti SD 1 kan seperti itu. Walaupun saya dari SD 1, maka tujuan saya pertama sekali hadir di sini bagaimana sekolah yang katanya di kampung keling. Izin Pak, ini satu-satunya sekolah di kompleks ini Pak ya, kurang lebih ada 1000 kakak. Jadi siswanya banyak muntah Pak. Muntah artinya ketika PPDB kita buang, bahkan sampai banyak orang tua yang ngeluh Pak. Karena kalau sekolah terdekat itu di SD Makam Pahlawan harus nyebrang kan Pak, itu lalu lintas. Jadi banyak yang ngeluh Pak. Kami nggak bisa bawa anak-anak nyebrang. Nah, jadi sering membuang siswa. Ya izin barangkali ada penambahan kelas juga boleh Pak, begitu supaya anak-anak di Kampung Keling ini juga bisa kita tampung bersama-sama di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, jadi banyak tantangan kembali yang saya lihat, terkhusus dari segi masyarakat
80% di sini siswanya menerima bantuan KIP Pak, PIP. Jadi masuk kategori ekonominya menengah ke bawah. Tapi saya tidak putus asa gitu. Saya selalu bilang sama guru-guru bahwa mungkin kita kalah dengan sekolah lain. Kalau mungkin di sekolah lain yang di kota sana, yang mungkin orang tuanya masuk kategori menengah dan menengah ke atas, itu dia bisa dapatkan banyak sumber pengetahuan, tidak hanya di sekolah, melainkan dia bisa ikut les di luar, ikut kegiatan sanggar di luar, itu menjadi daya dukung. Tapi mungkin karena kemampuan di sekolah ini tidak bisa seperti itu, maka SDM guru-guru yang harus ditingkatkan. Maka saya percaya Bapak, kami ada kurang lebih 16 personil, itu masih di usia relatif muda, 35 tahun ke bawah, hanya 2 orang, 3 orang yang di atas 35 tahun. Itu menjadi faktor pendukung, seperti yang tadi itu adalah Bapak Ibu muda-muda, milenial. Jadi saya sekolah Kampung Keling ini bisa kembali setidaknya menjadi catatan pertimbangan sekolah-sekolah lain. Nah, tahun ini juga kita menjadi sekolah penggerak. Ada 5 sekolah negeri di Kota Tebing Tinggi, di Kecamatan Rambutan satu-satunya sekolah untuk sekolah penggerak. Jadi saya mau katakan bahwa agar Bapak Ibu juga orang tua di sini jangan khawatir, kita akan tingkatkan kualitas sekolah ini. Percayakan anak-anak Bapak Ibu kepada kami, guru-guru milenial, guru-guru muda. Ini punya visi untuk tahun semenjak saya kepala sekolah 2020 sampai seterusnya. Kita ubah visi. Visinya adalah prestasi, berakhlak mulia, dan melek teknologi serta peduli lingkungan. Nah, iya, mungkin karena panas ini Pak ya, nggak apa-apa ya. Izin biar dimundurkan. Mataharinya mendukung sekali nih. Masih panas. Lanjut ya. Oke. Nah, awalnya saya merasa pasti punya potensi masing-masing, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan di sekolah. Khusus untuk kegiatan ini Pak Kadis, kita undang komite, kemudian kita undang semua orang tua, bukan hanya perwakilan, semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu ada rapat orang tua bersama untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan ternyata orang tua yang ada di sekolah ini sama-sama gotong royong Pak, gotong royong untuk dapat mengerjakan kegiatan ini. Jadi di rangkaian kegiatan ini, kegiatan utamanya adalah festival panen hasil belajar. Sudah 1 tahun, dalam 1 tahun ajaran 2022 dan 2023 anak-anak sudah belajar. Kita mau lihat apa saja kreativitas yang sudah dia kerjakan. Hasil belajarnya itu nanti Bapak Ibu, izin Bapak Kepala Dinas boleh keliling, dan Bapak Ibu lain boleh keliling dari stand-stand. Saya bilang bahwa nanti boleh bertanya kepada anak-anak tentang apa yang mereka sudah kerjakan selama 1 tahun. Kemudian terima kasih juga ada di sini UMKM, orang tua bahkan masyarakat sekitar yang boleh berpartisipasi. Nanti jadi Bapak Ibu kalau mau jajan, mau beli, lihat-lihatlah UMKM kita, silakan mendukung ya, mendukung semua ekonomi di Kecamatan Rambutan khususnya. Terima kasih juga buat kerjasama Puskesmas Sri Padang juga yang sering sekali ke sekolah kita untuk melihat kesehatan, memberi bantuan masker, memberi bantuan alat-alat kesehatan yang lainnya.
itu adalah bentuk kerjasama sekolah dengan dunia luar. Terima kasih juga buat BNN juga yang sudah mau berpartisipasi, karena kita tahu bahwa lingkungan sekitar Kampung Keling ini garis merah ya Ibu mewakili BNN. Jadi kami sangat ingin sekali BNN juga turut partisipasi mengajarkan sejak dini kepada anak-anak sekolah bahwa bahaya narkoba itu bagi usia dini itu sangat riskan, khususnya di komplek Kampung Keling ini. Jadi harapan kami banyak, kami sekolah tidak dapat bekerja sendiri, kami butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sedikit demi sedikit penataan sekolah juga sudah kami kerjakan, walaupun saat ini yang sangat kita butuhkan juga adalah pembangunan fisik gerbang sekolah dan gapura. Ya, izin Pak, Bapak Peneliti Pendidikan juga, Pak Joner Sisinja, untuk sudah 2 tahun ini kita upayakan, karena kerap sekali kita kebobolan sekolah. Saya juga di sini lagi hadir Bapak Ibu orang tua. Mari Bapak Ibu orang tua sama-sama kita jaga sekolah kita, sekolah anak-anak. Saya sangat sedih sekali satu lemari buku hilang semua gitu kan di satu kelas. Itu padahal untuk kita belajar sama-sama. Ada 3 laptop guru yang juga diambil. Nah, jadi Bapak Ibu masyarakat orang tua, boleh sama-sama kita jaga sekolah kita. Barangkali melihat orang asing yang mencoba mengganggu sekolah, kita sama-sama boleh aktif menjaga, sambil upaya mungkin nanti akan segera ada pembangunan gerbang dan gapura sekolah untuk dapat lebih meningkatkan keamanan sekolah kita. Saya harap semua kita dapat bekerja sama, mengucapkan syukur juga kepada terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada setiap panitia, ketua panitia dan guru-guru yang sudah berjerih payah melatih anak-anak mempersiapkan pameran ini. Kami percaya semuanya itu dapat Tuhan balaskan bagaimana proses yang sudah Bapak Ibu berikan buat anak-anak sekalian. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin nanti Bapak Kepala Dinas boleh dapat memberikan bimbingan dan pendidikan bahaya narkoba mungkin dimulai dari awal, tapi yang paling dasar adalah dari keluarga. Jadi kalau pendidikan keluarganya kuat, maka kuatlah anak-anak kita nanti keluar ataupun ada ancaman dari narkoba di sekitar kita, seperti singa yang siap menerkam anak-anak kita jika kita tidak waspada sebagai. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sambutan tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi, kesempatan ini tokoh pendidikan Bapak Dr. Andes Joner Sitinjak di acara panen hasil belajar siswa-siswi SD Negeri 164524 Kota Tebing Tinggi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Tebing Tinggi, yang saya hormati Kepala SD Kampung Keling kita yang kita cintai ini, yang saya hormati Ibu Pengawas Sekolah, Ibu Lurah, Ibu Kepala Puskesmas Sri Padang, dan Ibu yang mewakili Kepala BNN, khususnya Bapak Ketua Komite Sekolah, rekan-rekan saya guru, Bapak dan Ibu para orang tua siswa yang kami sayangi, demikian juga guru-guru yang ada di SD yang kita cintai ini, khususnya kepada panitia. Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, pada hari ini saya merasa bersyukur dan berbahagia. Saya sudah tinggal di kawasan ini 38 tahun. Mulai tahun 1985
Tapi pada hari ini, inilah sejarah permulaan dan pemula dan pertama sekolah ini melaksanakan upacara atau acara yang begitu wah, yang kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. 2023 kepada Bapak Idam Khalid SKM MKes kami Ya, saat persilakan ini dengan segala hormat. atas sambutan, bimbingan dan arahan, sekaligus juga Kami yang pembukaan sangat menghormati panen hasil belajar Tinja siswa-siswi sebagai orang yang SD Negeri berpendidikan 164524 di Kota Tebing Tinggi, dan Bapak juga beliau sebagai Idam Khalid anggota SKM DPRD Kota MKes. Tebing Tinggi. Ini orang hebat, orang baik. Mari kita dukung dia. Mau jadi apa dia? Baik, seterusnya kepala sekolah, ketua komite PAWAL, dan ketua panitia dan seluruh panitia yang bersusah payah menyiapkan acara ini. Ramayani, kepala puskesmas yang mewakili, ketua BNN atau yang mewakili, Ibu Lurah, mana Ibu Lurah tadi? Oh ini ya, ini udah lama kenal. Ya. Dan seterusnya anak-anak kami seluruhnya, coba saya sapa dulu, perhatian. Anak-anak kami. Halo. 3 kali. Saya sebut halo, 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 halo. Oke. Halo. Sekarang pakai tangan halonya. Halo, 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 halo. Oke. Udah tangannya 3 kali. Halo. Iya, oke, terima kasih. Dan seterusnya Bapak Ibu yang berhadir yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini masih diberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat berhadir dalam rangka festival apa namanya ini? Panen hasil belajar. Ya. Bapak Ibu sekalian, berbicara sekarang bagaimana pembelajaran di sekolah sudah berubah luar biasa. Kita sudah melakukan berbagai hal. Pertama, untuk digitalisasi pendidikan di Kota Tebing Tinggi sudah semua kota Tebing Tinggi ini, semua di kota ini sudah digitalisasi. Untuk SMP, Ibu, kita udah ujian pakai digital. Anak-anak SMP itu sudah pakai HP ujian, pakai laptop, pakai Chromebook, pakai komputer. Semua sekolah negeri yang SD, SMP, TK juga sudah punya internet dan sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini namanya adalah hasil akhir daripada pembelajaran setahun ini. Ini difestivalkan. Ini namanya difestivalkan apa hasil-hasilnya. Dan juga apa yang dibuat yang lain-lain. Pertama, ini adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 namanya, yang terdiri dari temanya ada 5 atau 6. Pada hari ini saya sampaikan tema pertama yang Bapak Ibu lihat adalah yang pakaian adat ini namanya temanya Bhinneka Tunggal Ika. Biar Bapak Ibu paham dulu kenapa seperti ini. Dari awal anak-anak ini harus kita beritahu bahwa mereka berbeda dengan kawan-kawannya yang lain. Itu dulu. Jangan dipikirnya situasi di rumahnya sama dengan di luar rumahnya. Siapa dia? Itu bicaranya. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu karakternya beda sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di keluarganya. Kalau dia suku Simalungun, Batak Toba, Angkola Mandailing, dan yang lain-lain, Jawa, Melayu, dan seterusnya,
dipakaikan baju adat itu pada dia, dia bangga. Aku orang Melayu, aku orang Jawa. Kita ini kalau ditanya satu-satu tak jelas. Ibu orang apa? Jawabannya itu banyak begini. Kakekku orang ini, kok begitu, nggak tegas. Mamaku ini, ayahku ini, bukan itu yang kita minta. Itu tidak berkarakter orangnya. Itu yang mau kita tegaskan sekarang sama anak-anak biar tahu. Agama juga, suku juga, dan lain sebagainya. Sekarang biar tahu dia dari awal tuh. Dari pakaian ini udah tahu dia. Ini orang apa, orang apa, orang apa. Tetapi dengan keberagaman itu untuk bersatu. Itu dia yang sekarang harus diperbaiki di bidang kebudayaan ini. Budaya-budaya mana ini yang dapat mempersatukan kita di negara ini sebenarnya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat apa yang diproduk tuh, yang dibuat itu namanya kewirausahaan. Tema kewirausahaan. 68% anak tamat SMA tidak kuliah, tidak melanjut sampai bangku kuliah. Hanya sekitar 30% melanjut. Maka 68% ini kita harapkan akan menjadi entrepreneur muda. Dia tak sanggup melanjutkan sekolah, dia pergi merantau kemana, tapi dia bisa buat lemang di kota tebing tinggi. Di tempat perantauannya dia bisa buat lemang dan dijualnya dan dia akan hidup. Itu maksudnya kita persiapkan dari dasar sekarang. Dan seterusnya, misalnya kalau saya lihat keberlanjutan lingkungan, ini ada tong sampah. Dari sampah yang masih berguna, itu bisa dibuat apa itu? Itu banyak saya lihat. Itu hidup berkelanjutan namanya, temanya. Berikut untuk soal narkoba tadi. Supaya paham. Ini kalau memang di sini di lingkungan ini banyak berkeliaran bahan-bahan berbahaya itu untuk anak-anak, maka harus kita pagari. Pertama, saya perintahkan kepada kepala sekolah dan guru semua buat modul tentang narkoba, bagaimana pencegahan narkoba terhadap anak sekolah. Ini harus kita pagari. Dengan kurikulum Merdeka sekarang itu sangat update, dia dinamis, beda. Bisa aja ada di sini pelajaran itu, tapi di sekolah lain tak ada. Itu bedanya. Itu kurikulum Merdeka, ini hebatnya. Maka ini paling tidak seminggu ini bisa dibuat ya. Minggu depan bisa lahir modul tentang pencegahan narkoba terhadap anak sekolah di sekolah SD. Supaya ini kita pagari anak-anak tidak terjerumus, tidak terlibat. Jadi sebenarnya mudah, tak perlu panggil-panggil lagi narasumber kemarin. Karena anak-anak seperti ini yang didengarnya adalah gurunya, bukan orang lain. Lebih baik gurunya yang menyampaikan daripada orang lain. Itu lebih efektif. Makanya buat modulnya. Setiap kelas itu tinggal mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran apa yang diajarkan itu. Agama, oke. Olahraga bisa juga. Biologi, IPA namanya, IPA, IPS dan seterusnya bisa, supaya itu diintegrasikan ke mata pelajaran. Ini yang lebih efektif saya kira. Berikut soal ini sarana prasarana sudah bagus ini. Ini dulu saya belum kalian minta, udah saya kasih ini dulu. Belum sampai saya di dinas pendidikan. Ini yang saya kasih dulu. Iya kan? Kalau mau tambah setelah di sini apalagi jadi perhatian. Ini luar biasa, pakar juga ya jadi perhatian lain. Jalan tadi, makan jalan, oke. Dan juga soal penambahan kelas. Ini satu kelurahan Tarulak Hilir tak mampu satu sekolah di sini. Paling tidak harus ditambah ruang kelasnya. Ini kalau dioper memang tinggal zonasinya itu di belakang kantor dinas pendidikan itu. Ini nyebrang jalan
Ini susah untuk anak-anak. Paling yang mau kerja keras itu orang tuanya yang harus antar jemput. Dan berikut soal PIP. Ada anak cenderung putus sekolah karena tak punya pakaian sekolah, tak bisa beli sepatu, tak bisa beli tas, tak bisa beli keperluan lain perlengkapan untuk sekolah. Ada jalan keluarnya, dapat PIP. Ini sekarang untuk swasta, anak sekolah di Kota Tebing Tinggi besok akan ada seremoni pemberian program Indonesia Pintar ini di Tebing Tinggi dari salah satu partai. Nanti sebagai individu akan datang anggota DPR RI Pak Sofiantan bawa itu oleh-oleh. Tadi Pak Joner dari Nasdem juga pernah juga buat acara ini, saya pun hadir. Pada saat ini untuk anak-anak Kota Tebing Tinggi baru dapat PP itu 9.858 orang. Ini akan di drop lagi, kita dapat kota ini sekitar 3.500. Nah inilah tadi anak-anak sinilah yang mau kita daftarkan kalau memang ada. Begitu. Jadi tidak ada anak di Kota Tebing Tinggi tidak sekolah gara-gara tidak mampu beli bajunya, beli sepatu, beli tas, beli buku dan seterusnya. Kalau saya lihat ukurannya itu anak usia 6 sampai 12 tahun itu kita udah tinggi memang, udah tinggi angka 90-an%. Apalagi yang SMP, tamat SD masuk SMP itu malah tinggi, hampir 99%. Indeks IPS, partisipasi sekolah, indeks partisipasi sekolah, ya, tinggi. Begitu. Cuman di SD ini agak rendah ini saya lihat, lebih rendah daripada masuk SMP. Jadi ini yang saya takut tuh, tidak disekolahkan karena orang tua kurang sanggup membeli perlengkapan sekolah. Ini akan kita backup juga dengan indeksnya tadi. Maka ada anggarannya untuk kita, tapi hanya satu-satu bisa kita bantu itu. Syaratnya tidak dapat PIP. Untuk tahun ini ada. Tapi yang bisa kita bantu apakah bajunya aja, langsung tidak duit. Bajunya atau sepatunya. Itu nanti akan kita datangi rumahnya. Betul tidak? Nanti kepala sekolah akan saya suruh itu tugasnya. Sampai ke rumahnya memenuhi syarat nggak untuk dapat. Begitu. Seterusnya, ini membangun ekosistem pendidikan di sini. Saya lihat Pak Alek Hutagalog ini luar biasa, melibatkan semua. Ini penerapannya adalah gotong royong katanya disebut. Kalau bahasa sekarang kolaborasi. Orang atau kelompok mana yang tidak mau bersama berkolaborasi akan tinggal. Ini ke depan luar biasa nih kepala sekolah. Dan ini anak muda, memang zamannya ini, zaman kita udah lewat nih. Ini menjadi perhatian kepada Pak Alek nih, tantangan ini akan setelah saya lihat seperti ini penekanan dari saya, tugas banyak nanti saya kasih tantangan ya. Kepala sekolahnya oke, saya lihat itu makin kencang saya ke situ. Udah paham gayanya, ya begitu. Ya, ini pun bagus. Kalau kita lihat nih, banyaknya ini juga ini menunjukkan ini orang mau berwirausaha harus ini yang dibuat sebenarnya. Kalau ditanya orang ini apa cita-citamu, dokter, PNS, TNI, Polri dan seterusnya, itu berapa orang lebih? Dari 280 juta seluruh penduduk Indonesia sekitar itu, hanya sekitar berapa? 5 jutaan paling. Yang lainnya sisanya menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis. Ini yang mau kita arahkan sebenarnya. Ini kalau udah seperti ini, bibit-bibit untuk itu udah luar biasa. Belajar pada hari ini, resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian Terima kasih kepada Bapak telah Kepala resmi Dinas dibuka Pendidikan oleh dan Kepala Kebudayaan Dinas Kota Pendidikan Tebing Kota yang Tebing sudah Tinggi. berkenan
memberikan kata sambutan Bapak Hidam dan Khalid sekaligus SKM membuka MKes acara kita pada pagi hari ini. tentang panen hasil belajar siswa-siswi SD Negeri 16 Acara selanjutnya yaitu doa tercinta. yang akan Demikian kami dibawakan laporkan oleh dari Bapak Rian SD Negeri Syaputra, 16 SPD. Kepada 4524 Bapak kami Kota Tebing persilakan Tinggi dengan segala hormat. tercinta. Terima kasih.